selamat malam teman-teman. Jumpa kembali bersama kami di Mosolaki Studio. Kali ini kami kedatangan tamu spesial, Bung Tiger, penyanyi Jamila. Siapa yang tidak kenal Jamila? Pasti semua pada kenal lagu Jamila. Kali ini kami mau ngobrol-ngobrol bersama Bang Tiger mengenai lagu-lagu milik Bang Tiger maupun lagu-lagu yang diproduksi oleh Mosolaki Studio. Dan saya baru selesai take vokal cover lagu Pampers dengan judul Terlambat Sudah. Oke, mari kita saksikan bersama. Check it out. Bung Tiger, apa bisa ceritakan tentang lagu Jamila nih, yang sangat fenomenal sekali nih? Oh iya. Terima kasih Bung Aswar ya. Selamat malam untuk kita semua pemirsa Mosolaki Studio dimanapun berada. Jadi kebetulan malam ini saya bertandang di markas Mosolaki Studio ya. Ini malam apa nih Bung Aswar? Malam Kamis. Malam Kamis ya. Oke, tanggal berapa? Tanggal 23 ya? Iya. 22, 23 6 2021. Sejenak kita sambil ya istilahnya kita sambil bersilaturahmi. Saya salah seorang seniman kota Ende lah, katakan seperti itu. Kebetulan bertandang ke markas Mosolaki Studio malam hari ini. Tiba-tiba diserang kayak begini. Secara mendadak ya, secara tiba-tiba ya, Bung Meki ya. Jadi secara tiba-tiba ditanya soal bagaimana proses pembuatan lagu Jamila. Kalau tidak salah prosesnya waktu itu tahun 2018 ya. 2008 itu loh. Itu kan masih di studionya Kons. Iya, Bung Kons Oja. Saudara kan sempat di situ kan, iya kan. Jadi prosesnya cukup memakan waktu. Yang biasanya cuman seminggu, ini malah jauh di atas, hampir mencapai 1 tahun 7 bulan. Untuk albumnya, untuk album itu bisa launching, bisa dikonsumsi oleh publik, cukup ya 1 tahun 7 bulan lah. Produksi album itu, nama albumnya apa Bung? Waktu itu ya bertajuk Jamila saja. Bertajuk Jamila. Dalam album itu ada beberapa lagu kan? Itu ada beberapa lagu itu. 8. Ada 8 lagu. Lagu daerah semua. Lagu daerah, salah satu lagunya masih berbahasa Melayu satunya. Salah satu. Jadi prosesnya cukup ya menyedihkan juga sih. Yeah. Ceritanya cukup menyedihkan, pembuatannya dari awal sampai akhir memang butuh perjuangan. Waktu itu Tiger ya belum dikenal sama siapa-siapa ya. Dulu masih kaset tape sih dia. Kaset tape waktu awal pertama kaset tape. Kan? Kaset tape yang kemudian beralih ke plat CD ya. YouTube kan belum ada dulu. Belum, sudah ada, cuman kita yang untuk di Kabupaten Ende ini belum belum tahu penggunaannya, fungsi dan kegunaannya. Oke, apa nih yang membuat Abang Tiger itu sehingga bisa mencipta sebuah lagu yang judul Jamila? Mungkin ada sesuatu yang... Ini Jamila sebenarnya siapa sih ini Jamila? Ya, ini saya mau tanya siapa sih Jamila itu sebenarnya? Jadi pada posisi tersebut saya rasa Jamila itu satu sosok ya. Sosoknya real ada orangnya. Ada. Jadi porsinya waktu itu memang bertujuan untuk saling mengingatkan saja. Buat saudara-saudara saya, saudari-saudari saya yang mungkin jauh di rantauan. Jadi terlintas dalam benak pikiran saya waktu itu memang tidak bertujuan untuk itu awalnya. Tapi dengan bisnis gitu. Akhirnya setelah saya dengung-dengung dengan nada-nada minornya kita atau nada-nada sumbangnya kita,
Saya bilang, musiknya ini kita bertemakan apa ini? Pasnya ini. Nah, dari situ saya bertukar pikiran bersama Bung Kons. Tukar pikiran, ini bagusnya musiknya apa nih? Soalnya lagunya menceritakan tentang seorang gadis yang mungkin berada di luar negeri ya. Malaysia. Ya Malaysia, Brunei, maupun Singapura, datang libur gitu. Ya. Jadi dulu kan masih istilahnya jadi viral ya, kalau sudah ke luar negeri pulang itu viral. Aktornya itu aktornya kalau sudah pulang viral orangnya, logatnya dari gayanya sudah berbeda. Nah dari situ saya melihat oh pas ini untuk dimasukkan ke satu lagu, ceritanya tentang seperti ini. Berlanjut, lagu itu saya buat awalnya reggae full. Full reggae ya. Jadi timbal balik, saling berpikir, saling tukar pikiran bersama Bung Kons, ya sudah. Nah makanya lama, prosesnya lama karena di situ. Lagunya saya buatkan dulu satu persatu, tidak langsung 8 lagu sekaligus, tidak. Jadi waktu itu belum antar 8 lagu sekaligus. Belum. Masih. Kalau tidak salah waktu itu lagunya yang take pertama itu Demi Janji. Oh itu ya. Lagu yang pertama jadi. Jadi posisi lagu Jamilah mungkin posisi ke-5 barangkali lagu. Tapi pernah bayangkan bahwa lagu ini akan populer gitu? Tidak. Waktu itu Bung Aswar masih jauh di atas saya. Tidak. sudah melambung. Tapi proses dari recording terus proses backup ke CD-nya misalnya, itu seperti apa, Bang? Apakah ada yang memproduksi seperti itu atau itu secara manual? Sendiri saja. Manual, kita sendiri saja. Maksudnya CD di backup sendiri. Sendiri. Tidak ada yang memproduksi gitu. Tidak. Kita langsung ambil alih. Soalnya memang waktu itu ya Ende Voice, grup saya kan Ende Voice. Memang agak-agak di bawah lah. Di bawah rata-rata. Jadi porsinya waktu itu saya hanya ingin mencoba karena hobi, berteman dengan para musisi-musisi Kabupaten Ende yang ada. Jadi di situ saya mencoba untuk bergabung, ikut-ikutan. Akhirnya ya sudah sesuai proses tadi, dari dasar awalnya sampai ke proses rekaman vokal sampai ini video klipnya yang amburadul juga waktu video itu. Klip waktu itu digarap oleh Bung Isen, adik dari Bung Kons. Kalau di dalam pemasaran, misalnya kalau Bang Tiger bandingkan waktu itu dengan sekarang, itu kira-kira lebih enaknya zaman itu atau sekarang? Zaman itu ya. Kenapa bisa begitu lebih? Karena begini, porsinya kita kerja capek langsung kelihatan hasilnya. Waktu itu CD pesanan cukup banyak juga. CD kaset tape itu pesanan cukup. Keuntungannya juga dari para konsumen yang memakai plat CD itu lebih terlihat, lebih jelas, lebih real. Pendapatan kesehariannya berapa kita sudah tahu. Itu distribusinya ke mana saja CD? Distribusinya tentunya terlebih dahulu Ende ya. Ende. Awalnya di Ende. Merebak ke berbagai kabupaten di Kabupaten Ende, tetangga Kabupaten Ende mulai merebak, akhirnya mulai tersebar sampai ke luar kabupaten, bahkan luar negeri. Malaysia pun sampai alhamdulillah sampai buat tarian yang pakai. Ya karena dulu kaset toko-toko kaset kan banyak kan untuk distribusi gitu. Jadi. Terus untuk biaya promosinya sendiri seperti apa strategi Bung Tiger waktu itu untuk biaya? Kan sampai lagu ini harus bisa didengar ini. Nah itu beberapa ada teman kemarin waktu saya seminggu sebelum launching album tersebut, salah satu yang mendobrak lagu itu lewat radio lah, radio Ende, itu Bung Arnold Laka.
waktu itu. Radio RPD, masih RPD. Bukan. Itu beliau atas nama, mungkin saya kurang tahu juga, tapi Delta. Delta FM waktu itu. Cukup populer waktu Jadi saya sudah artinya saya merasa cukup terbantu lah. Jadi di dengan setiap beliau. acara Wai Punga Ikeswa kalau tidak salah sekitar jam 3 sampai jam berapa itu tuh sering diputar lagu Jamila. Dia promosi beliaunya. Waktu itu saya belum launching albumnya, belum keluar. Jadi sehingga masyarakat publik ini merasa tertarik. Mana lagunya? Kasetnya sudah beredar belum? Akhirnya cari kasetnya. Jadi kita membuat satu siasat taktik supaya penasaran. Lagunya enak nih didengar. Dari beberapa lagu yang ditonjolkan itu Fonga Jadi Demam, Molodole, Demi Janji, itu Jamilahnya pasti ya. Jamilah itu 4 lagu itu ditonjolkan. Sering diputar. Sering diputar. Jadi masyarakat minta untuk tolong diputar. Tapi mana kasetnya sudah beredar belum? Ya dulu ini ya cukup ini ya. Dulu ini cukup laris juga ya penjualan CD ya. Alhamdulillah. CD tape Laris kan. itu tembus berapa kira-kira? Kalau Untuk di CD. tangan kami mana? Kalau saya tidak salah ya. Lebih dari 20 keping, 20.000 keping ada gitu. Tidak. Lebih dari itu ya. Maksudnya kalau untuk di tangan kami itu 27, kalau sesuai dengan buku 27.000 keping. Pencatatan mas, sesuai dengan pencatatan. Terlepas dari itu yang sudah tidak tercatat sekian banyak. Ya, cukup inilah berarti Cukup membanggakan. Dari Kaget segi juga. bisnisnya cukup menguntungkan orang. Kaget juga sebenarnya. Iya. Pegang duit enak kan waktu itu. Pembajakan belum marak seperti saat ini. Pembajakan sudah ada. Sudah ada ya. Pembajakan sudah ada waktu itu, artinya masih bisa dihitung, masih bisa di Masih. monitor ini Masih siapa-siapa bisa yang bisa membajak. Jadi dan kebetulan lagu itu butuh waktu yang tidak lama, dia langsung booming. Alhamdulillah diterima sama masyarakat banyak kan, baik dari Kabupaten Ende sendiri maupun ke luar, sampai ke luar negeri lah. Sampai keluar negeri lagi. Hanya sayang, nah itu maka saya bilang sayangnya memang ada kendala-kendala pada saat kita mempromosikan lagu ini. Channel-channel mana yang harus kita lewati, memang kewalahan kalau tidak punya satu manajemen yang bagus. Luar Ya, biasa. berarti lagu pernah kepikiran untuk merecycle lagi lagu-lagu dulu, misalnya ada lagu-lagu yang belum begitu populer untuk merecycle lagi, gitu ada pernah kepikiran tidak? Tidak. Untuk saat ini pastilah. Pasti ya, untuk Untuk saat ini, mungkin karena waktu YouTube. itu kan mungkin kita belum Waktu begitu ini, puas ya, kan mungkin. iya. RCM-nya mungkin ada yang kurang gitu. Jadi masih merasa ya yang lama lepas dulu, ada yang baru nih, nanti Ada lagi yang baru, dan kita the next terus. Tidak terpikirkan mereka ini lagi apa segala macam. Jadi untuk kedepannya ini bisa jadi Merecycle lagi. saya juga kepingin semua teman-teman kita berkolaborasi antara para seniman ini sama ini dah, tapi sambil mengenalkan masing-masing manajemennya juga. Iya. Ini loh, ini kayak saya tampil bersama Bung Aswar contoh, ini dan Mosalaki, ini In The Voice yang dulunya. Dulu In The Voice. Dulu In The Voice. Nah, jadi saling mengenalkan biar mereka tahu, oh ini dulu ya. Jadi kita tidak gampang untuk melupakan. Kepada kolaborasi gitu antar seniman. Jadi tidak gampang untuk melupakan seperti itu. Itu yang diharapkan. Kalau musik-musik saat ini misalnya kalau ke bisnis musik saat ini misalnya dengan kehadiran YouTube ini, Om Tiger memandangnya seperti apa ini? Misalnya dengan Kalau kehadiran, YouTube sih, kalau saya dari segi pandang saya sangat menjanjikan juga, sangat menjanjikan asalkan bekerja. Terus bekerja, berkarya, yang kemudian tentunya bersabar. Dapat mendapatkan untuk mendapatkan surat cinta dari Bung Google. Jadi kita butuh kesabaran. Tapi Jadi, ada lagu dari Bung Tiger yang judul Pulang Walo Nua.
Oh, itu Miwangi Mai. Miwangi Wai. Miwangi Mai. Miwangi Wai, Ya, gitu ya. itu yang lagu versi Gambus. Iya, versi Gambus ya. Versi Gambus. Itu kenapa sampai ada ide ini muncul versi Gambus? Oh ya. Seperti itu. Jadi untuk versi Gambus tersebut saya rasa, nah ini karena merasa saja ya, Ah, merasa dari berbagai para seniman juga sudah merasa juga, oh ini lagu ditujukan kepada Bung Corona. Corona. Ceritanya tentang semua pada Corona nih. Ah, Nah, pada masa pandemi, jadi mengisahkan sesuatu yang dirasa pantas. Jadi saya pribadi saya berpikir kalau samakan sama teman-teman yang lain yang punya idenya kita tertimpa musibah dengan corona, cerita lagunya sama nanti. Itu saya. ah. Jadi saya agak melenceng lari keluar. Betul sih, ceritanya Tentang keadaan, bukan bukan cerita tentang corona, tapi keadaan, situasinya, situasi dalam situasi pandemi ya. situasi pandemi yang kebetulan mana ada teman kita, adik kakak kita, saudara-saudari kita yang berada di luar Kabupaten Ende ini, ya saya titip salamnya lewat situ. Lewat lagu ini, yang Lewat tidak lagu sempat itu. pulang gitu. Bertanya, Miwangi Mai, dalam arti bahasa Indonesianya, kalian kapan pulang? Ah, Kalian kapan pulang? Pulang. Bertanya seperti itu. pertanyaan seperti Kalau itu. artinya lurus, seperti Miwangi Mai. Tapi ada lagu yang penasaran ini kertas-kertas apa? Oh iya, oke guys. Kita sudah lama berbincang-bincang dengan Bung Tiger mengenai lagu Jamila, dan kita sudah tahu, kita sudah mendengarkan bersama tadi penjelasan dari Bung Tiger bahwa lagu Jamila itu sesuatu hal yang bersifat nasihat ataupun pesan terhadap kaum hawa ya, saudari-saudari yang misalnya contoh kalau pulang dari merantau dari luar negeri itu tidak usah sampai dengan yang kalau misalnya contoh baru pulang dari Jakarta harus pakai logat Jakarta lah, terus harus bergaya seperti ala-ala Jakarta. Jadi seperti itu. Nah, yang lebih menarik lagi nih, ada beberapa lagu yang kita sudah tahu dari Bung Tiger, tetapi ada satu lagu yang paling menarik dari judulnya dari judulnya saja itu kita sudah apa? Ini bagaimana Bung Tiger dengan lagu yang judul kertas membungkus air ya kawan, kertas membungkus air ini loh. Ini kita mau tahu ini Ya, apa sih kan, sebenarnya arti kan dari itu? agak susah sih Ya, kalau kita tahu. ini kertas Dia kan kalau dibungkus, kalau kita air bungkus kan pasti air, kertasnya. Ya, iya. Oke Bung Tiger, mungkin silakan Kalau- mungkin bisa Kalau plastik membungkus air mungkin bisa. ya, ini kertas membungkus air. Jadi cukup jadi satu pertanyaan ya, tanda kutip ya. Iya, iya. Kertas. Pesannya apa ini maksudnya dari kertas membungkus air nih, pesan dari lagu ini? Ada pesannya. Kalau pesan jangan berani Pak. Sesuatu yang tersimpan dalam suatu percintaan. Itu pesan. Jika ada keburukan atau kejelekan atau mungkin ada sedikit pergesekan hatinya ke hati lain, percuma saya rasa untuk disimpan. Oh, iya. Suatu saat Oh, dia pasti. ibaratkan kertas Ibaratkan. membungkus Iya, air membungkus itu. air itu. Oh. Jadi tetap akan ketahuan Oh, merembes iya. airnya Pak. Oh ya gitu. Merembes airnya sehingga robeklah sudah. Robek ini akan ketahuan. Artinya kita jangan coba-coba bermain hati begitu ya. Bermain Kalau hati. jangan coba-coba bermain hati. Kalau sudah Bermain merasa hati itu ya, akan merembes lah. Ketahuan. Bahasa kelihatan Iya. di kertasnya. Ini Iya, apa? oh iya begitu ya. Oh itu. Artinya itu seperti itu. Artinya kita jangan coba-coba bermain hati lah karena pasti akan ketahuan gitu seperti Iya, kertas seperti yang membungkus air ya. Iya. Nah, sekarang kita ke harapan Om Tiger terhadap dunia musik khususnya dari sisi bisnisnya, bisnis musiknya itu harapannya seperti apa ini? Kalau kita lihat sekarang ini kan kita tentu bermusik kan tidak hanya sebatas seni ya, artinya kita sebagai musisi kan ingin mendapatkan penghargaan juga, selain penghargaan juga mendapatkan penghasilan. Nah ini seperti apa Bung Tiger melihat harapan para musisi ini? Jadi saya secara pribadi, kalau saya secara pribadi,
sangat mengharapkan para musisi yang ada di Kabupaten Ende maupun di luar Kabupaten Ende, artinya di pelosok-pelosok di luar dari kota Ende, saudara-saudara saya, teman-teman saya di Riau sana ya, paling banyak kan Riau. Jadi itu yang saya harapkan adalah pertama, satu, YouTube ini adalah lahan bisnis, bagi kreator muda. Jadi gunakan YouTube itu sebaik mungkin, bekerja lebih keras, dan harus memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Konten-konten yang tentunya bisa menarik peminat dalam hal-hal yang positif saja yang kita harapkan itu. Dari segi bisnis, saya rasa memang untuk di Kabupaten Ende sendiri, di Kabupaten Ende ini kita harapkan adalah mampu memberikan dampak positif juga dari masyarakat atau publik yang sangat mendukung tentang keberadaan kita. Misalnya dari elemen masyarakat harus turut serta untuk mendukung kita. Karena apa? Kalau tanpa dukungan, ya para kreator ini percuma juga untuk bekerja. Kita kan hanya beralih ini, Bang. Hanya beralih dari VCD ke YouTube. Platformnya yang berbeda. Dulu VCD, sekarang ke YouTube. Jadi di situ tetap dikatakan dunia bisnisnya kita. Nah, secara tidak langsung kita juga mengharapkan sekali bahwa kita punya karya-karya ini juga bisa dihargai. Bisa dihargai seperti kayak tadi Bung Meki bilang ada penghargaan apa itu. Saya rasa itu tergantung dari beberapa elemen yang merasa peduli dengan kita. Ya, bisa. Sama harapan saya kepada seluruh masyarakat, elemen apapun masyarakat yang ada di Kabupaten Ende khususnya, maupun yang di luar, para rantauan, lagu-lagu daerah kita, lagu-lagu yang dibuatkan oleh musisi-musisi kita, tolong kalau bisa ya didukung lah. Stakeholder juga turut mendukung juga. Misalnya ada kegiatan-kegiatan kegiatan publik begitu juga melibatkan musisi-musisi lokal seperti itu. Seperti itu yang diharapkan. Oke, demikian saja Bung Tiger sepertinya. Iya. Demikian saja kali ini bincang-bincang ringan saya bersama Bung Tiger dan Bung Aswar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.